Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa Kick TV. Kali ini alhamdulillah Kang Rey mengundang musisi senior, vokalis senior yang Kang Rey sendiri ngefans, benar nih. Ricky Basuki dari Drahma Band dan Niagara. Dan dua-duanya juga cukup keren. Terima kasih nih, kita bahagia juga kedatangan Mas Ricky ke sini. Sama-sama Kang Rey. Jadi jauh-jauh ya Kang ya dari mana? Jakarta ya. Jakarta ya. Betawi Tahu ya. Betawi. Mas Ricky gimana nih kesan-kesannya pas tadi datang ke studio dengan agak sempit-sempit sini ya. Biasanya kan studionya wah konser atau gimana, punten ini seadanya aja di sini. Keren, menurut saya keren. Hemat, praktis dan indah lah, pokoknya bagus. Walaupun kecil tapi kesannya bagus, powernya segala. Terima kasih. Mungkin Pak Luki ada pertanyaan buat Mas Ricky. Saya tuh tadi itu berpikir terus Kang ya, dengan usia sekarang gitu ya, vokalnya bisa stabil begitu ya. Itu ada tip khusus gitu ya. Usianya berapa mungkin? 25. Oh, 20, pantesan 25. Mungkin ada tip khusus kan buat edukasinya Kick TV itu itu. Betul edukasinya seperti apa? Dengan usia seperti yang di belakang ini pemain bass kita. Oh, itu lebih. Saya 27. Pokoknya silakan ngobrol yang tua-tua, ngobrol yang muda-muda di sini aja. Enggak, tip khususnya dulu Kang. Biasa mempertahankan suaranya itu seperti apa? Ya, saya pikir saya sih sebenarnya apa adanya ya. Jadi mengalir aja gitu. Kebetulan ya memang ini pemberian Tuhan, saya pikir ya. Jadi saya harus bersyukur, dan ya mungkin ada faktor-faktor saya suka olahraga juga, itu yang terus penting itu makanan olahraga ya. Ada yang saya jaga, cukup tidur. Saya pikir itu aja sih, sederhana aja kok. Dan happy ya, bahagia, happy dan menjaga fisik kesehatan juga itu. Itu yang susah. Jaga tidur gampang, jaga makan happy itu yang susah. Kalau saya happy-nya ada cuan ya. Ada Cuan club. Saya happy juga, cuman tulisnya beda. A-E-A-B-Y. Nah, ini di belakang juga ada dosen ya, musisi tapi dosen ya. Waduh, makanya Ya sekalian kita juga wawancari Kang Yosep juga, terima kasih membantu kita di Loch Ness karena pemain keyboard yang satu ini lagi show di Tasik ya. Kang Yosep ngajar di mana sekarang? Saya di Tasik juga ngajar. Oh, di Tasik. Tapi juga ngajar ya. Masalah keren ini. Mungkin pernah dengar Ricky Basuki? Bukan udah lagi, ini favorit saya. Oh gitu ternyata. Jadi favorit saya itu ada dua ya. Satu band Drahma, itu dari dulu susah main gadang hese. Jadi waktu dulu dengan musikalitas yang begitu susah mainnya. Jadi gini, favorit saya nih, satu band Drahma, dua James Bond. Ini pas si Basuki juga pemain James Bond terakhir siapa? Mirip kan? Lihat pemain James Bond. David Craig. Oh, jauh. Terus saya gini, masih keren gitu kan, masih aktif. Tapi gini, Mas Ricky, kira-kira ini kan musik ini ya, saya dulu ada satu mengedukasi ya. Zaman dulu kita main rocknya rock kejer gitu, cecek gitu aja atau apa. Ketika bawain lagu Drahma itu susah, kita bolehnya ini kumaha main itu, belum sudah susah chordnya, susah nyanyinya pula gitu kan. Sementara udah tinggi, ketinggian, range-nya, range vokal tinggi. Batur ya main band, batur ya. Sarua aja. Mun kamu pernah lagi saya main band doang kan nyari vokal tetap. Nah itu dia. Sekarang gini, mungkin kan sekarang Drahma atau satu lagi Niagara itu sangat menempel sekali sama generasi saya. Aku ini Kang Herman gitu, Kang Rey. Mungkin bisa di-recycle ulang gitu untuk sesuatu yang baru lagi supaya anak-anak muda sekarang itu tahu bahwa ini ada lagu yang secara musikal yang sangat edukatif. Gitu. Kalau Drahma mungkin akan berlanjut ya. Tetapi Niagara udah pasti. Karena saya lagi masuk di studio, lagi recycle sama anak baru. Dan versinya udah kekinian, aransemennya. Kebetulan Tali Kasih, itu terus apa lagi ya? Ada sebagian yang hits lah. Janji.
Janji belum masuk target. Kemungkinan belum masuk target. Indah gimana Indah? Nah, Indah belum juga. Yang udah pasti Selamat Tinggal Kenangan. Yang dari Solo saya itu. Nah, Itu masukin ke Niagara juga nantinya. mungkin ada satu lagi nanti dengan duet dengan penyanyi sekarang yang mirip Uken gitu kan. Itu kan Ya. fenomenal sekali ya. Oh iya betul. Jadi Semoga kembali- dapat ya. Nah, Itu agak sulit juga tuh, langka kan kayak gitu. Itu belum ada lagi sekarang. Ya. Nah, ini masih ada, mungkin dilanjutkan apa itu. Ya. ada sesuatu yang baru. Mudah-mudahan coba nanti kita Iya. coba menggali-gali lagi. Itu memorable sekali ya, Kare ya. Betul. Gitu. Jadi ketika ingat Mas Riki lagu-lagu itu, ingat zaman dulu Ya, ya. bala 17-an. Sementara Betul. kita susah nyari vokalis, Nah, itu. terus dikirim ke sini gimana? Padahal kita menjadi apa? Surprise dan happy ya. Happy berat. Lagu yang akan dibawakan nanti apa Kang? Nah ini lagu Ya. pertama nih yang akan dibawakan lagu apa? Yang nanti ini. Ya sekarang ini kita saya yang kita ya. Sekejap ya, saya pikir ya, lagu yang paling fenomenal ya. Ya. Terutama di Bandung ya. Sejak saya umur sekitar SMP dan waktu itu saya beli kasetnya dengan nabung ya. Nah, waktu itu pengen beli kaset Brahma nih ya, teman saya dikasih jajan uang cuman sedikit sama orang tua. Ya mamanya, saya buka ya mamanya. Jadi mama ini anak 7 ya, keluarga kita 7. Kan misalnya kalau ongkos naik bis kota ke sekolah ini 100 perak, Iya. 100 perak udah 100. Jadi 200 aja udah cukup bolak-balik ya. Iya. Nah, saya harus pintar-pintar bagaimana nih cara mendapatkan kaset Brahma nih. Nabung, akhirnya pokoknya dapat Brahma dan saya putar. Ternyata saya pilih Sekejap. Ya. Memang sama kasusnya dengan Kang Yosef. Saya ngulik lagu udah bisa ya dulu belajar gitar ya, walaupun nggak sampai melodi yang kayak sekarang ini udah gitu, udah bisa nyari vokalis bingung. Susah ya. Iya, Susah karakternya ya. range tinggi. Udah gitu, ya itu tadi kodarullah juga nih sama. Sekarang pemirsa Kick TV, kami berbahagia kedatangan superstar yang dulu kami benar mengidolakan dulu ya waktu sebagai musisi itu Brahma dan Niagara. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kang Rai, sama-sama. Itu aja ceritanya. Ikut, ya. Mungkin ada pengalaman lain Kang Rudi tentang ini Mas Riki. Apa ya? Karena jadi Mas Riki ini vokalnya itu sangat kuat karakternya. Ya. Jadi kalau Si berbalik. saya kan dulu zaman di ini tuh di gang. Iya. Di gang itu main gitar, pingin nyanyiin lagu-lagu. Jalan. Udah nyerah. Karena secara aransemen nggak bisa pakai gitar bolong doang gitu. Wah itu dipinggirin lah lagu-lagu. Tapi tetap saya seperti Kang Yosef tadi bilang, musiknya yang adanya Mas Riki ini pada umumnya sangat edukatif. Jadi dari permainan konstruksi chord, notasi lagu, itu bukan yang gampang. Jadi kita kalau pingin bisa seperti itu, ya kita mesti belajar lebih. kuat Ya, lebih. betul. Itu makanya eksistensi Mas Riki ini ya buat saya dan mungkin rekan-rekan juga ya makasih sekali gitu udah ada Mas Riki di Sama-sama. musik Indonesia. Sama-sama. Ya, terima kasih. Mengisi ya musik belantika Iya. musik nasional. Secara tidak langsung mendidik kami yang belajar musik. Oh lagu ini tuh chordnya, wah, ini ada gininya. Oh itu kan luar biasa. Kalau nggak ada lagu-lagu yang mungkin Mas Riki nyanyiin, mungkin kita nggak belajar Iya betul. chord-chord seperti itu. Contoh yang paling dekat Kang tuh bagus. Ketika saya kasihin materi, Kang Rey ini chordnya pindah-pindah, gitu. Ya Kang tuh bagus ngecot. Atau kita dengerin dulu yang Sekejap ini. Oh ya? iya. Oke, kita mau coba perdengarkan secara live lagu Sekejap. Saksikan.
surya kan tenggelam, seiring awan pun diterpa angin senja. Suasana kian lama berganti sendu, kan pasti merpati terbang di telan kesunyian. Semesta kala mentari melaju, kembali menatap dan berbisik dalam kalbu. Ku tahu kasih ucap untuk kita berdua. Kau basuhkan luka hatiku yang dulu tergores. Bahagia berikan untuk diriku dan dirimu, berikan jalan hidup yang tahu ku tambahkan, tanpa menyentuh jurang-jurang yang tak bertepi. Ku inginkan hatimu selamanya padaku. Kasih, saatnya pun kini telah tiba, kan ku sunting dirimu, ku tanam di dada. Biarlah tumbuh mekar, abadi bahagia dalam sekejap. Kasih ucap untuk kita berdua. Kau basuhkan luka hatiku yang dulu tergores. Bahagia berikan untuk diriku dan dirimu, berikan jalan hidup yang selalu ku dambakan, tanpa menyentuh jurang-jurang yang tak bertepi. Ku inginkan hatimu selamanya padaku. Kasih, saatnya pun kini telah tiba, kan ku sunting dirimu, ku tanam di dada. Biarlah tumbuh mekar, abadi bahagia dalam sekejap.
Oke, pemirsa Kicks TV tadi kita bawakin ya guys, bukan bawakin lagu Sekejap, dan memang saya terus terang nguliknya dari tadi pagi nyoba gitu. Karena kesibukannya Kang ya kita ya langsung delre gitu lah. Dicoba-coba ya hapunten kita seadanya bawain. Maaf kekurangan kami tadi show-nya cukup dahsyat hebat kalau menurut saya. Sorry, cukup dahsyat. Sorry. Itu lagu Sekejap itu menceritakan apa atau inspirasinya seperti apa? Jadi itu sebenarnya ciptaan Dani ya, Dani Mamesa. Jadi ya kalau memang detailnya sih saya pikir pribadi dia yang harus bisa menceritakan sebetulnya. Tapi saya mewakili aja ya, secara lisan secara kasar gitu ya. Itu sebenarnya ya ada seorang yang broken heart ya, broken heart. Jadi dia tuh patah hati gitu. Jadi dia tuh mengharapkan lagi bisa kembali gitu kan. Nah, tapi dia berbicara sama alam seakan-akan gitu ya. Dan Tuhan juga mungkin untuk supaya bisa kembali lagi gitu. Terus dia menghayal dan dia bermimpi, kalau saya dapat kamu kedua kali ini saya akan kawinkan kamu, akan nikahkan kamu. Itu garis besarnya begitu deh. Jadi inspirasinya sekejap. Jadi disebut sekejap. Sekejap ya. Sekejap untuk bisa mendapatkan gitu. Makanya ada kalimat di liriknya itu yang kan ku sunting dirimu itu. Ya. Tapi itu terus terang tadi pemain drum kita Kang ya. Mainnya dengan atraktif terus biasanya nggak gitu. Iya. Temponya juga bagus. Nah tadi kan ku sunting dirimu buat Kang Hani jeung Kang Abud. Cocok lagunya ini, cocok. Jadi bisa karena Asep Handi lagi syuting jadi tidak bisa ikut. Apa komennya? Dramernya centil. Terus gini Kang, untuk bandnya Niagara sama Drama itu bedanya apa? Apa kok personilnya sama tidak itu? Sama konsep atau konsep musiknya juga? Konsep musiknya saya pikir berbeda ya. Berbeda. Karena berbeda jauh. Karena target kita itu di luar drama itu kita mau ambil yang sifatnya komersil. Jadi lebih istilahnya lebih mengharapkan lebih banyak keuntungan daripada dalam sisi ekonominya ya mungkin ya. Daripada drama. Kalau drama itu kita idealis. Jadi mau laku nggak ada pikiran laku apa enggak gitu. Yang penting nih gua puas batin gua gitu. Istilahnya gitu kan. Drama dulu tuh Niagara dulu. Drama dulu. Berarti susah drama berarti kita ngulik ya. Karena itu idealisnya ada. Yang tadi apa? Drama Niagara. Yang tadi sekejap drama. Oh drama. Tapi rada susah juga ya ngulik. Ya itu justru makanya saya bilang itu yang ketiga itu saya pernah bicara di news ya. Yang saya bilang sama Kang Ray bahwa yang ketiga itu dia booming. 1, 2 nggak begitu. Nah saat kita lagi di puncaknya di booming itu kita vakum kan saat itu. Itu disayangkan itu. Nah kita kebetulan bikin lagi itu tahun 92. Sampai sekarang tuh masih itu bagus-bagus juga kalau menurut saya gitu. Hampir mirip-mirip kayak ada sekejapnya gitu, ada yang semacam kayak serbuk petaka gitu ada. Dan di situ banyak warna dari rocknya gitarnya dia melebihi dari yang album ketiga itu. Cuman sayang sekarang nggak keluar. Mungkin kita mau paksain ya keluar tapi karena ini banyak ciptaan Dodo juga kan, jadi kita memikirkan ke arah itu juga. Tapi saya pikir itu harus jalan lah. Sayang. Karya yang udah dibuat capek-capek ya kita ini. Dulu kalau di drama kan posisi di gitar Gideon Tanker ya. Gideon Tanker ini mertuanya Rapi. Terus yang posisi di Dodo Sakarya. Tapi masih main sekarang. Siapa? Itu yang ya. Masih. Cuman dia freelance kemana-mana gitu, main untuk grup lain gitu. Kemarin dia mengharapkan untuk drama juga di Bandung kemarin terakhir, cuman batal dari EO-nya. Jadi ya udah kita mengharapkan lagi yang lain lah nanti. Mudah-mudahan nanti pas launching Wokeness ya. Ya, launching Wokeness sekalian ya. Itu. Dia yang senang hati bahasanya. Terus untuk lagu keduanya nanti apa Kang? Nah, ini belum beres. Berdirinya tahun berapa itu? Buat edukasi ini. Oh iya. Okay. Jadi drama yang pertama kan, drama dulu. Ini tahun berapa tuh drama? 80 kan, saya belum lahir kan.
Saya masih Pantes muda. masih celana pendek Kang ya. Itu udah lahir duluan. Pak Yosef juga. Pak Yosef sudah lahir duluan. Itu kisaran pertengahan 80 ya. Kita lahirnya di situ. 80. Baru kita keluarnya sekitar akhir 80 Desember gitu. Baru jalannya 81. Mulai ngetopnya. Saya masih muda ya, 81 di musik mah nggak cepet tua ya. Jadi muda terus. Ya, itulah musik. Kang Yosef gimana? Ada pertanyaan lagi Kang Yosef? Tapi musiknya kayaknya masih update ya. Iya. Nggak basi gitu Mas. Iya, iya, Sekarang betul, masih- betul. Masih in lagu Betul. itu. Banyak ya progresi chordnya bagus, isiannya saya jual keyboard, Iya. ngefans sama Mas Dodo gitu kan. Betul. Itu rumit, harus minimal 3 keyboard, 4 keyboard baru bisa gitu. Betul. Itu ada hilang tempatnya. Nah mungkin kita tunggu next album selanjutnya yang kayak begitu lagi itu. Sekarang mungkin lagi kayak musik zaman dulu tapi dengan format sekarang gitu kan gitu. Ya, mungkin dengan karisma Dodo kita udah sulit dapet ya. Nah, itu Saya dia. pikir cuma mirip-mirip mungkin kita akan coba usahakan gitu ya dengan anak sekarang tapi yang mirip-mirip. Tapi kalau untuk bilang kita pure seperti Dodo itu udah nggak bisa dapet karena udah goodbye lah istilahnya. Jadi kita udah nggak bisa. Itu keajaiban. Caranya bagaimana nanti? Bagaimana? Seperti dulu kalau konsep bikin karyanya gitu, apa jamming dulu, apa bikin blok karya ini udah jadi sama begitu. Oh iya, enggak. Jadi kita dengar dulu kasarnya gitu ya. Misalnya dengan contoh gitar atau piano. Iya. Kalau Dodo diem aja gitu. Oh, kayak gini nih. Dia udah di otak dia gitu. Udah masuk studio gitu langsung dia. Nah, jadi kita spontan masuk ke studio langsung gak ada latihan-latihan. Nah itu ya. Gitu. Nanti kalau udah terbentuk Spontanitas. baru latihan. Terus misalnya mau off air kan. Nah, itu baru latihan. Udah kudu lah itu harus latihan. Nah itu. Itu. Sudah jadi tuh penuh talenta gitu artinya sudah jadi Iya. bakal gini. Saya juga ngeliatnya terheran-heran gitu. Wah, ini orang keren. Tapi kita terbawa jadinya ya. Jadi kebawa pinter lah. Istilahnya kayak swearnya Dodo itu kita kebawa. Jadi yang tadinya saya nggak ngerti jadi ngerti, belajar sama dia gitu. Terus kita kebawa otomatis. Nah jadi sebenarnya terus terang Dodo dan Dion itu tuh Motornya itu ya. Iya. Motornya. kalau Dion tuh jenius juga deh. Dia denger apa aja nggak usah pakai apa gitu dari kupingnya dia bisa langsung dapat feelingnya kuat. Jadi nggak salah kalau kita ngefans ke beliau-beliau mereka Iya. ini. Legendaris. Oke Kang, yang keduanya lagu apa nanti? Nah, gimana untuk lagu kedua? Rencana Kita mau sih lagu apa? kita pengen Bumi Pertiwi karena ini kebetulan lagi suasana Agustusan. Iya, cocok berarti ya. Iya. Ya, berarti kita nanti bawain ya. Udah latihan belum Kang? Semoga. Semoga Semoga lancar. Kita coba nanti ya. Semoga lancar. kita akan mencoba lagu Bumi Pertiwi, mudah-mudahan lancar di jalannya. Oke, asal mandi. Oke, kita bawain dulu kali. Kita istirahat dulu ya. Bawain dulu lagu itu. Oke, simak. Pada bumi pertiwi yang indah dan permai, pesona rupawan, karunia yang kuasa, ini berkatnya melimpah bagimu, lestarikan semua bagi masa depan. Bahagialah, sukacitalah menyambut kurnianya hari kan cemerlang, bersatu kita semua dalam bahtera, dalam suka maupun duka semuanya
selama-lamanya. Bahagialah, sukacitalah menyambut kurnianya hari ganjaran. Bersatu kita semua dalam bahtera, dalam suka maupun duka, semuanya untuk negeri tercinta. Bahagialah, sukacitalah menyambut kurnianya. 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 Bahagialah. Oke, sip. Thank you. Oke, pemirsa, kita ada di segmen 3, segmen akhir, dan saya ada satu pertanyaan, pengen jelas ya, mungkin Kick TV ini siapa nih Diki Basuki? Mungkin ada yang belum tahu, karena itu zaman-zamannya di tahun 85 sudah membuat album, dan dulu pun saya 85, saya ngaku lah tadi ngebohong ya. SMA, saya SMA mendengarkan lagu ini, lagu Brahma dan Niagara. Nah, ceritakan mungkin secara global ya, dari pertama berkecimpung di musik, masuk ke dunia recording, dan sampai saat ini. Mangga, silakan. Ya. Sedikit aja, Pak. Jadi pertama-tama saya itu waktu kelas 1 SMA kali ya. Itu saya udah SMP, nggak gini. Jadi waktu SD saya udah sering main gitar dari kakak saya, kan kakak saya punya gitar. Saya sering main. Terus kakak saya lihat kok dia apa seperti bakat gitu. Jadi terus diajarin chord-chordnya. Nah, dari SD itu saya udah cinta banget sama gitar gitu ya. Terus SMP saya mulai coba segala macam. Jadi ada kayak apa tuh melodika gitu saya coba. Akhirnya saya senang di situ. Kebetulan adik saya belajar piano, saya juga suka piano gitu ya. Nah, akhirnya sekitar SMA gitu, saya minta dibeliin band, alat band yang second, sebenarnya bukan baru, second. Ada teman saya jual, dia butuh uang, dia jual satu set kayak begini nih, tapi tanpa keyboard ya, cuma ampli, gitar, drum gitu. Nah, terus saya bilang sama ibu saya, aduh pengen punya gitu. Terus ibu saya bilang, jangan nanti dulu belajar nggak bener, belajar dulu yang bener, main musik apaan gitu. Ya akhirnya saya ngotot gitu kan. Akhirnya udah ibu saya ikutin, datang ke sana, udah lihat, udah tawar-tawaran. Oke deh, nanti hari Rabu saya ambil. Ibu saya bilang gitu kan. Gak diambil-ambil. Saya ngerongrong terus. Saya kecewa. Saya ngerongrong terus. Dari situ saya kesel ibu. Wah, ibu saya nih nipu saya, ngejewain saya. Saya kabur dari rumah kan. 2 minggu saya nggak pulang ke rumah. Wah, ibu saya nyari-nyari gitu. Begitu cari 2 minggu saya nggak pulang, tidur di rumah teman terus kan. Dicari, ketemu, cari ayah saya, ketemu di jalan di daerah Menteng juga ketemu. Saya lagi nongkrong sama teman-teman. Ricky pulang udah ada tuh alat. Wah, itu senangnya setengah mati. Jadi sejak itu saya udah jatuh cinta sama musik gitu. Nah, setelah saya kelar SMA, baru saya sama Dion sama Dani bentuk Bule Brown sama 2 pemain dari Australia. Jadi Paul itu penyanyinya, Costa itu gitarisnya. Saya bass, Dion gitar juga, Dion melodinya, dia lead si Costanya. Terus kita main lagu-lagu Bad Company, Rolling Stone gitu kan. Main di Tanamur, main di acara-acara kedutaan Amerika, Inggris, Australia gitu ya. Pesta-pesta gitulah pokoknya. Nah, sejak itu wah, udah seneng lah semua gitu ya. Nah, akhirnya saya ke Belanda gitu kan. Spesial mau sekolah musik gitu. Waktu di Belanda itu saya calling-callingan Medani gitu kan, surat-suratan. Dani bilang, Rik, ini gue bikin lagu gini-gini, aduh, lu sayang nggak di sini gitu. Ya ntar gue liburan ke situ datang. Itu pernah saya cerita juga sama Kang Ray di ini. Akhirnya sejarahnya di situ. Saya sebetulnya nggak ada cita-cita nyanyi, karena saya waktu di Bule Brown itu hanya main bass. Penyanyinya tuh si Paul sama Dion kadang-kadang gitu. Nah udah, terus saya pulang tahun 79, saya
Dani bawa itu lagu untuk Prambors itu LCR LR lomba cinta lomba cinta itu dia apa namanya, Rick, ini bagaimana ya, lu kan bisa main piano, lu yang main piano deh contohnya. Terus penyanyi siapa deh, siapa penyanyi, gue juga nggak tahu siapa deh. Coba deh, gue udah pusing, gue nggak bisa nyanyi, soal lu coba nyanyi deh. Udah akhirnya oke, terpaksa deh nih saya nyanyi gitu kan. Lumayan juga suara lo, udah terusin aja deh, lo nyanyi satu lagi nih, buat contoh 2, udah kita bawa ke Prambors kan, naik bajai waktu itu, naik ke Prambors, Elicak kalau nggak salah zaman tahun segitu kan, 70-an, 79, udah sana bawa ke Prambors, ketemu Sis NS tuh kalau nggak salah, Sis NS masih jadi penyiar dia di situ dulu, udah tapi kita kalah, kita nggak masuk sampai 10 besar, kita masuk main 15 besar, nah udah ada teman kita ini dia cukup finansialnya cukup lah gitu ya. Dia bilang, udah gue cukongin lu deh, gue yang biayain lo, yang modalin. Masuk rekaman. Masuk kita rekaman bertiga sama Dion sama Dani. Terus kita mikir, kalau jadi album bikin pakai bandnya apa sebutnya gitu kan ya. Ya, tiba-tiba itu belum terbentuk drama. Akhirnya waktu saya main di studio kan, saya yang main keyboardnya terus. Waduh nih kayaknya gue nggak kurang sempurna nih main keyboardnya nih. Terus si operator dengar kan, namanya Edin itu dulu di Pramuka, dia yang bilang gini, lu mau nggak gue kasih pemain keyboard, asik mainnya deh pokoknya, Dodo Sekarya. Dia kebetulan lagi main di Green Pub, Jaya Pub, dia kan dia kafe-kafe yang main jazz gitu kan, yang main lagu-lagu jazz. Kita datang kan malamnya, kita nonton dia main, boleh main skillnya jazz banget gitu. Udah kita tawarin dia mau, tertarik gitu kan. Udah datang, dia denger lagu-lagu kita gitu. Ya masuk ke studio kapan hari apa gitu. Baru kita terbentuk untuk album kedepannya ini, itu udah jadi semua nih. Apa namanya apa ya? Udah drama kita sebut gitu. Karena materi lagu-lagu kita itu dari nilai manusia kan, ketuhanan, orang yang jolimi, terus mengenai kehidupan, pokoknya kemanusiaan semua gitu. Nah, udah drama itu dari arti koin Yunani kan, nilai manusia. Dari duit koin, dari duit itu nilai manusia. Nilai manusia gitu. Emang agak antik gitu. Nah, udah terjadilah itu, kita bikin album pertama itu Negeri Surgawi. Itu sejarah saya. Akhirnya saya 84 85 saya bikin solo saya gitu ya. Terus saya main sama Karimata, terus banyak benar permintaan lagi lah untuk kompilasi kaset waktu saat itu. Sampai sekarang ini sempat kita break juga, waktu itu lama juga saya break ya, tahun 90-an gitu saya lama break. Paling kita kadang-kadang suka live show aja, tapi jarang untuk bikin album. Baru kedepannya itu saya juga lama break gitu ya. Baru nih tahun 2013 saya diminta lagi nyanyi, nah di situ saya mulai aktif lagi. Sampai 2017 saya terakhir 2018 di TV Stage itu, akhirnya makanya Bandung kenal saya lagi gara-gara saya main di TV Stage. Ya sejauh itulah dari awal sampai saat ini, kira-kira begitu. Oke. Sangat menarik sekali ya. Menarik ya. Ini perlu edukasi. Jadi perlu perjuangan. Mau minta alat musik, punung itu kan kalau saya perhatikan karakter rock dan jazznya ada ya itu ya. Itu rocknya seperti apa itu? Karena kita dulu kan kiblatnya banyak seneng Rolling Stone, buat company, kita udah main rock waktu itu kan. Nah, ketemulah pemain jazz, jadi kayak jazz rock gitu, jadi mirip Chicago kan, makanya emang kita ambil beras juga waktu saat itu gitu loh. Ini ada pertanyaan juga dari Kang Rudi, mungkin Kang Rudi apa? Selama saya perhatiin ya Mas Riki ini kan kalau grup Niagara Rahmat. Nah, tapi di samping itu kan Mas Riki ini ada solonya nih. Ada yang saya ingat, ini yang Indah, ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah di album, ada yang duet sama Januari Kristi. Nah itu kalau perbandingan ini, kalau saya simpulkan, benar nggak nih kesimpulan saya, hitsnya Mas Riki ini lebih yang solo kayaknya lebih banyak, benar nggak gitu dibanding yang grup? Ada sih faktor itu, tapi juga bukan berarti Drama dan Niagara nggak ada hits yang saya bikin ya kan.
sama-sama lah, 50-50, sama-sama 50-50. Kesimpulan saya. Iya. Kalau menurut saya ya, tapi itu kan terserah dari pandangan orang lain. Ya, wawasan saya. Oke. Oke, Kang Bagus, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan Kang Bagus. Ya barangkali ke kami yang musisi muda gitu kan. Apa pesan dan kesannya gitu yang sekarang disampaikan mungkin di Gig TV juga ya Kang ya itu. Ya, pesan-pesan untuk musisi muda seperti kami. Apa ya, saya pikir sih, saya bukan pengajar ya. saya pikir simpel-simpel aja sih. Saya pikir kita ya harus lebih bijak untuk melihat musik gitu. Jadi apa yang kita sanggup ya kita sanggupi, gitu kan. Artinya dan pembelajaran itu nggak akan pernah selesai. Sampai kapanpun kita harus coba belajar terus, dan jangan pernah juga kalau menurut saya tinggi hati lah. Jadi misalnya gitu, gue udah jago nih, nggak akan kelar itu. Nggak akan pernah kelar. Ilmu itu nggak pernah. Bagus Ilmu sekali itu, itu. ya betul. Ilmu itu nggak akan pernah kelar. Jadi kita Di atas belajar langit terus ada tiap hari. langit ya. Betul. Ya. Nah ini ke Loch Dan Ness saya- sendiri gimana Kang? Apa yang menjadi sarannya buat Loch Ness itu Kang? Apa pernah lihat Loch Ness-nya sendiri atau dengar gitu? Oh, ini pertanyaan untuk saya Pak. Oh, ya. Untuk Mas Riki, Kalau- bagaimana kesan-kesannya dengan Loch Ness gitu. Oh, bagus, Rockness bagus, terutama Kang Rai sangat ramah, kawan-kawan juga yang lain ramah. Terima kasih. Terima kasih. Pembalap ya, pembalap berbahasa gelap. Tenggelam. Bercanda. Nah, jadi kira-kira begitu. Saya welcome banget, dan saya terima kasih sekali. Saya taruh satu kehormatan buat saya. Loch Ness tuh keren. Saya tuh merasa tersanjung lah main sama kalian. Sama-sama. Keren. Terima kasih. Sama-sama. Karena kan saya juga sudah diungkapkan duluannya dari tadi. Oke, kalau nggak ada, mungkin ada lagi terakhir atau Statement. siapa yang mau? Mungkin ini aslinya Mas Riki itu nggak, saya pikir vokal dari dulu, ternyata pemain bass. Jangan-jangan Abu nanti begitu. Apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi kan itu terima kasih sama pemain keyboardnya dulu siapa? Sebelumnya siapa? Dulu Sakari. Oh ya, operatornya itu yang bikin. Oh iya, Edin. Operator itu ya. Dari Marley Sound System. Mempertemukan. Ternyata nggak sengaja ternyata punya talenta besar di situ lagi. Nah, itulah. Musik Indonesia. Dan emang saya pikir udah diatur Tuhan ya. Karena dia nggak punya grup lain loh. Cuman dia cabut-cabutan. Dia lama di God Bless juga. Ya, Tapi betul. dia gantiin joki kan. Saat itu ganti joki. Tapi dia nggak sampai. Tapi yang dia permanen ya di kita. Permanennya selalu di kita. Jadi saya pikir, wah, kita sangat kehilangan. Kalau saya sekarang pesulap palsu. Pesulap palsu ya. Udah bukan pembalap lagi ya. Jadi gitu aja ya Kang Riki ya. Ya, Terima kasih. terima kasih sekali sama-sama. lagi. Oke, pemirsa Gig TV ini adalah vokalis yang memang benar-benar menurut saya sih di 3 band ini front line-nya ya. Jadi di Solo juga di band Brahma dan Niagara merupakan front line yang memang viral sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang terngiang-ngiang nama Riki Basuki. Saya sering lihat berita-beritanya gitu kan. Oke, di YouTube-nya ada YouTube-nya. Ada Channel YouTube Caranya apa? Oh, channel saya YouTube apa dan belum ada ya? Yang nanti. Oke. Oke. Nanti kemarin Niagara, sorry saya potong. Ada di Damba Pradisa ya. Oh. Yang ada satu lagu yang Tali Kasih tuh. Tapi nggak begitu. Oh, iya. Oke. Oke, nanti di end aja di Facebooknya ada Riki Ya. Basuki Rahma. Mungkin itu saja. Ada Oke. lagi? Mungkin? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kita akan tutup acara ini dan saksikan terus Gig TV channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, Kang Rai.